Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita bisa menjadi sumber kebahagiaan yang akan menciptakan kebahagiaan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dengan penuh cinta. Kali ini seperti biasa Plastik Ungu akan merangkum alur cerita film India yang berjudul Siren. Film keluaran 2024 ini dibintangi oleh Jayam Raffi yang berkisah tentang mantan seorang supir ambulan yang sudah menjalani hukuman 14 tahun penjara karena telah dituduh sebagai pelaku pembunuh istrinya sendiri. Namun ketika ia mendapatkan bebas bersyarat, tak ada kata ampun untuk orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Seperti apa cerita selengkapnya, simak terus alur cerita film ini. Dan inilah Siren. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang gadis SMP yang sedang mengikuti lomba pidato yang diadakan di sekolahnya, di mana lomba pidato tersebut mengusung tema tentang sosok pahlawan dalam keluarga, yaitu sang ayah, dan gadis itu bernama Malar. Di dalam pidatonya, ia berkata kalau sang ayah tak tinggal serumah dengannya, melainkan ayahnya berada di luar negeri. Pidatonya sangat memukau di hati penonton dan para juri. Hingga usai berpidato, ia dinobatkan pemenangnya dan mendapatkan penghargaan sebuah miniatur yang bersimbol kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Setelah itu kita diperkenalkan dengan seorang narapidana yang bernama Tilagan. Ia diperintahkan untuk menghadap petugas lapas yang menyampaikan kalau sudah 15 hari pengajuan bebas bersyaratnya tak juga ia setujui. Sedangkan diketahui ayah Tilagan sedang mengalami sakit, dan petugas berharap ia segera menyetujui bebas bersyaratnya agar bisa menjenguk sang ayah. Sedangkan petugas lain mengatakan ia menolak karena tak mau bertemu putrinya yang sangat membenci dirinya, dan Tilagan pun akan mempertimbangkan hal itu. Scene berpindah di ruang sidang, di mana ada seorang polwan yang ditugaskan kembali di departemen kepolisian. Ia bernama Nandini. Diketahui sebelumnya, ia mendapatkan skorsing karena secara tak sengaja ia telah menewaskan seseorang yang tak bersalah di dalam penyelidikan kasus yang sebelumnya ia tangani. Kembali ke Tilagan yang sudah menyetujui bebas bersyaratnya dan mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah. Diketahui selama ini Tilagan dipenjara seumur hidup karena dituduh telah membunuh istrinya sendiri, yang faktanya ia tak melakukan pembunuhan itu. Ia hanya korban fitnah dari para aparat dan para pejabat yang korup, dan sekarang ia mendapatkan bebas bersyarat hanya dalam waktu 14 hari. Pada saat Malar pulang ke rumah, secara tak sengaja ia mendengar percakapan antara nenek dan bibinya yang sedang mempersiapkan masakan untuk menyambut kepulangan Tilagan. Di saat itulah Malar terlihat kesal dan marah kepada seisi rumah yang dengan sukacita menyambut kedatangan ayahnya itu. Karena yang ia tahu selama ini, sang ayah dipenjara karena telah menewaskan ibunya. Sejak hari itu juga ia memilih tinggal di rumah bibinya yang jaraknya berseberangan dari rumah neneknya, daripada ia harus melihat wajah ayahnya yang sangat ia benci. Beberapa waktu kemudian, Tilagan pun sampai di rumah tersebut. Semua keluarga menangis bahagia dengan kepulangan Tilagan. Ibu dan adiknya terlihat sedih melihat kondisi Tilagan sekarang yang nampak kusam dan semakin menua. Mereka menyambut Tilagan seperti pada saat Tilagan membawa istrinya untuk pertama kalinya setelah menikah. Setelah itu ia menghampiri ayahnya yang sedang dalam kondisi sakit. Tilagan mengatakan kepada anggota keluarganya kalau ia hanya akan tinggal selama 2 minggu, dan setelahnya ia akan kembali ke penjara untuk melanjutkan masa tahanannya. Oleh karena itu ia akan menjual lahan yang ia miliki untuk keperluan sesuatu yang belum bisa ia sampaikan. Di keesokan harinya, ketika Malar hendak berangkat ke sekolah, Tilagan dengan cepat keluar dari rumah hanya untuk melihat wajah putri kesayangannya itu. Namun setelah Malar memasuki bus, ia tak sedikit pun menolehkan wajah ke arah Tilagan, hingga terlihat kesedihan di raut wajahnya. Hal itu sangatlah wajar bagi Tilagan, karena sudah 14 tahun lamanya ia tak pernah sekalipun melihat wajah putrinya itu. Beberapa saat kemudian datang petugas dari kepolisian, dan dia bernama Velan Kani. Tujuan dia menemui Tilagan adalah kalau dialah yang akan mengawasi Tilagan selama masa bebas bersyaratnya. Sedangkan Velan Kani sendiri adalah petugas yang kurang disiplin.
Selain keseringan mengonsumsi miras, ia juga sering telat datang ke kantor polisi. Hal itulah yang membuat Tilagan datang terlambat untuk melakukan wajib lapor di kantor polisi. Di waktu yang bersamaan, Nandini sedang menginterogasi seorang pemuda yang bernama Vicky karena diduga ia telah mencuri sepeda milik temannya. Di tempat lain, seorang yang bernama Manikam sedang merayakan kemenangan atas dirinya yang terpilih menjadi ketua partai. Selain pejabat yang korup, ia juga mempunyai usaha sampingannya, yaitu memproduksi minuman keras. Terlihat tangan kanannya yang memberi selamat kepada dirinya, dan dia bernama Anbu. Mereka adalah para mafia kelas kakap yang tega menghabisi lawannya tanpa ampun. Namun di balik semua itu, Anbu merencanakan sesuatu kepada Manikam dengan menyuruh anak buahnya yang bernama Mani. Ketika berada di rumah, terlihat Tilagan sedang melakukan sesuatu. Ibunya yang tiba-tiba muncul menyuruh Tilagan untuk menemui putrinya selepas pulang dari sekolah. Sang ibu berkata telah terjadi pohon tumbang di area sekolah Malar, hingga ia menyuruh Tilagan untuk segera menjemput Malar. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun yang mengharuskan Tilagan berteduh di sebuah warung. Dan beruntung buat Tilagan, terlihat Malar dan temannya juga ikut berteduh di warung itu. Namun Tilagan sendiri hanya bisa memandangi wajah putri cantiknya itu dengan sedikit bersembunyi. Tak lama kemudian datang segerombolan bocah iseng yang diketuai oleh Vicky, bocah yang pernah diinterogasi oleh Nandini di kantor polisi. Vicky dan temannya mencoba merayu Malar. Ia melecehkan Mawar dengan kata-kata yang menjijikan. Sontak Malar kesal dengan perlakuan Vicky dan temannya. Ia berkata kepada temannya, kalau saja ayahnya tahu tentang hal ini pasti ayahnya tak akan terima, dan menghajar para preman kampung itu. Mendengar perkataan Malar yang demikian, Tilagan mendadak naik darah, dan inilah yang dilakukan Tilagan. Segerombolan bocah ingusan itu pun dibuat babak belur oleh Tilagan, hingga datang polisi dan segera membawanya. Di hari itu, Tilagan sedang melakukan wajib lapor di kantor polisi. Bertepatan dengan Vicky dan komplotannya yang akan diinterogasi, Vicky yang melihat Tilagan langsung berkata kepada petugas kalau pria itulah yang sudah menghajar dia dan teman-temannya. Tentu saja petugas yang mendengar itu langsung kaget. Ia memarahi Tilagan dengan berkata, kalau benar Tilagan melakukan hal itu, maka perbuatan Tilagan yang melanggar hukum akan diproses, dan bebas bersyarat Tilagan akan segera berakhir. Namun Tilagan terlebih dahulu menjelaskan kronologi sebenarnya. Alasan Tilagan melakukan itu karena mereka telah melecehkan seorang siswi di tengah umum, dan Tilagan yang melihat itu hanya memberi pelajaran kepada mereka. Sebagai polisi yang baik, ia pun tak suka melihat perbuatan Vicky dan memasukkan mereka lagi ke sel. Petugas juga menyarankan kepada Tilagan agar berhati-hati dalam setiap tindakan, karena semua tindakan yang Tilagan lakukan pasti akan ada pengaruhnya dalam masa bebas bersyaratnya. Di suatu malam ketika mereka berdua, Tilagan yang sudah mengetahui kalau Velantani sangat doyan mabok, ia mencoba merayu Velantani pergi ke sebuah toko penjualan miras untuk mabok bareng. Mendengar hal itu, Velantani sangat setuju dan segera menuju ke toko yang ia maksud. Setelah sampai di tempat tujuan, Tilagan menutup sebagian wajahnya dengan alasan Tilagan tak mau citra Velantani sebagai polisi akan rusak kalau ada yang mengetahui seorang napi dan polisi sedang dalam keadaan mabuk bareng. Velantani pun memuji kecerdasan Tilagan. Dengan alasan sedang razia malam, Velantani meminta satu kotak miras kepada penjaga toko tersebut yang bernama Jackie. Lalu ia menyuruh Jackie untuk membawanya ke mobil. Di waktu yang bersamaan, datang Manikam dan Ambu di tempat itu. Karena diketahui toko miras tersebut adalah salah satu toko miras yang dimiliki oleh Manikam. Setelah itu Ambu langsung pergi karena ia hanya mengantar Manikam ke tempat itu. Manikam sempat bertanya siapa sosok pria yang bersama Velantani di malam itu. Dan Velantani menjawab kalau ia adalah temannya yang baru saja datang dari luar negeri. Di perjalanan pulang, Ambu menghubungi Mani untuk segera menghabisi Manikam yang sudah berada di tempat yang mereka rencanakan. Terlihat Vicky juga yang berada di tempat itu, yang ternyata dia sudah bekerja sama dengan Mani untuk memuluskan rencana mereka. Sedangkan Tilagan sendiri meminta kepada Velantani untuk mencari tempat yang aman agar mabuk bareng mereka tak diketahui oleh orang lain, dan mereka pun bersulang di tempat yang sepi. Tibalah Mani di tempat itu. Ia masuk melalui pintu belakang dan menghabisi Manikam dengan menusuk beberapa kali di leher Manikam sampai tak bernyawa.
Di keesokan harinya, Nandini dan anggota mendatangi TKP. Ia mulai melakukan penyelidikan kasus itu dengan hati-hati karena itu adalah tugas pertamanya setelah ia mendapatkan skorsing. Dari mulai padamnya lampu pada malam pembunuhan dan mengambil sidik jari di beberapa benda di lokasi kejadian. Sedangkan atasan Nandini yang bernama Nanggalingam dengan arogan menuduh kalau ini adalah salah satu rencana Nandini untuk balas dendam kepada Manikam. Karena diketahui, Nandini sendiri pernah berseteru dengan Manikam dan komplotannya. Nandini adalah polisi jujur dan tegas. Dengan kata lain, Nandini adalah salah satu polisi yang tak mau bekerja sama dengan para mafia. Berbeda dengan atasannya itu, ia adalah polisi yang korup, yang mau menerima uang suap dari Manikam untuk memuluskan semua usaha-usaha kotor yang dijalani oleh Manikam. Menurut keterangan dokter, kasus kematian yang dialami Manikam itu sudah pernah terjadi pada tahun 95 sampai 99, yang mana pelaku menggunakan semacam logam yang digesekkan hingga menimbulkan suara desibel tinggi yang membuat pecah kendang telinga korban dan mengeluarkan darah hingga tewas. Dan kasus serupa terjadi setelah itu dengan pola yang sama. Adapun pada akhirnya pelaku menggunakan pisau karena korban mencoba melarikan diri. Andini pun berpikir kalau kematian Manikam adalah kasus yang sama dengan cara yang digunakan oleh si pelaku. Ia pun mencoba menyelidiki lebih dalam lagi data diri pelaku yang menggunakan cara demikian. Namun sialnya pelaku pembunuhan itu sudah tewas karena sakit parah. Setelah itu ia menginterogasi Jackie, yang mana di hari itu Jackie memakai jam tangan milik Nandini yang ia temukan di lokasi kejadian. Namun Nandini berpikir mungkin ia sudah salah naruh pada saat penyelidikan. Nandini bertanya siapa saja orang yang ada di toko itu pada saat malam kejadian. Dan Jackie menjawab kalau ada petugas yang sedang rahasia bersama temannya yang baru saja datang dari luar negeri. Jackie juga memberi keterangan kalau 2 gelas yang ada di meja itu adalah gelas milik Manikam dan Ambu. Mendengar kalau adanya Ambu di malam itu, Nandini dan anggota segera mendatangi rumah Ambu. Sementara itu Tilagan yang ditemani Velankani mendatangi rumah Ambu. Tujuan mereka ke rumah Ambu adalah untuk menawarkan lahan milik Tilagan kepada Ambu. Ketika menunggu Ambu keluar, Tilagan berkata kalau surat-surat tanah tertinggal di sepeda motor dan Tilagan meminta agar Velankani untuk mengambilnya. Namun setelah itu yang terjadi adalah Tilagan tiba-tiba sudah ada di ruang belakang sembari memberi makanan kepada burung. Setelah melihat wajah Tilagan, barulah Ambu menyadari kalau Tilagan adalah supir ambulan yang dulu pernah melukai kening Ambu dengan sebuah ember yang Tilagan tendang. Dan ternyata semua itu adalah rencana Tilagan agar bisa bertemu dengan Ambu untuk membalas dendam atas apa yang Ambu lakukan 14 tahun yang lalu. Hingga inilah yang Tilagan lakukan. Tilagan membuat Ambu tak bisa bernafas hingga pada saat Ambu membutuhkan inhaler, barang itu pun sudah berada di tangan Tilagan. Setelah Ambu menggunakannya, Ambu menjadi semakin parah dan ia pun tewas. Ternyata sebelumnya Tilagan sudah menyuntikkan inhaler itu dengan hidrogen cyanida. Pada saat Nandini tiba di rumah Ambu, mereka berdua terlebih dahulu keluar dari rumah itu. Ambu, jawab kami. Di kantor polisi, Nakalinggam terus-menerus menyudutkan Nandini bahwa kalau Nandinilah pelaku pembunuhan tersebut. Karena Nandini adalah orang pertama yang terlihat pada saat Ambu tewas. Dan diperkuat jam tangan Nandini yang berada di lokasi tewasnya Manikam. Nakalinggam pun mengancam kepada Andini untuk segera menangkap pelakunya dalam waktu 48 jam. Kalau Nandini tak bisa menangkapnya, maka Nandinilah yang akan dia jadikan tersangka. Hal itu membuat Nandini semakin bekerja keras dalam menyelidiki kasus pembunuhan itu. Besoknya ia harus memanggil Jackie kembali untuk mencocokkan wajah siapa petugas shift malam yang bersama temannya dari luar negeri pada saat malam pembunuhan Manikam. Namun setelah dicek satu persatu, Jackie belum bisa mengenalinya. Di hari itu bertepatan dengan seorang ibu yang melaporkan atas kehilangan anaknya yang bernama Vicky. Setelah melihat foto Vicky, awalnya Nandini agak menghiraukannya karena Vicky adalah seorang pencuri. Namun ketika bawahannya berkata kalau selain pencuri, Vicky adalah anak yang suka melecehkan wanita, hingga pantas saja kalau ia dipukuli. Perkataan bawahannya itulah yang membuat Nandini marah karena tak ada laporan yang Nandini terima. Setelah diselidiki lebih dalam lagi, Nandini mulai mencurigai Tilagan yang telah melakukan pembunuhan tersebut.
Karena sebelum Tilagan dipindahkan, Tilagan pernah satu sel dengan pelaku pembunuhan yang memakai pola dengan cara memecahkan gendang telinga yang memungkinkan ada kaitannya dengan Tilagan. Ditambah laporan seorang ibu yang kehilangan putranya yang bernama Vicky, serta hilangnya jam tangan Nandini pada saat keberadaan Tilagan di kantor polisi. Hingga kecurigaan muncul pada Nandini yang mengarah kalau Tilaganlah yang mencuri jam tangan miliknya. Selain itu, Jackie juga mengiyakan kalau petugas yang datang di toko pada malam pembunuhan itu adalah Velan Kani. Berpindah ke Tilagan yang sedang memproses penjualan lahannya, di mana pembelinya adalah Mani, orang yang telah menghabisi Manikam. Ternyata uang hasil membunuh Manikam yang diberikan oleh Anbu itu cukup untuk membeli lahan yang dimiliki Tilagan. Di saat itu Tilagan sedang menunggu putri kesayangannya yang diantar oleh bibinya. Kedatangan Malar adalah untuk diambil tanda tangannya, karena hasil uang penjualan lahan itu sepenuhnya akan diserahkan ke Malar. Namun di waktu yang bersamaan, Nandini beserta anggota datang untuk menangkap Tilagan atas tuduhan pembunuhan Manikam dan Ambu. Ketika Tilagan diseret oleh Nandini, tibalah Malar dan bibinya di tempat itu. मेरा शर्ट छोड़िए मैडम। तेरी ये हिम्मत! जा, भैया! Berkali-kali Tilagan meminta untuk dilepaskan tangan dari Nandini karena ia tak mau dilihat putrinya yang nantinya akan menambah penderitaan putrinya itu yang dicap sebagai anak pembunuh. Namun Nandini tak menghiraukan itu. Ia dengan beringas menyeret Tilagan dan membawanya ke kantor polisi. Setelah itu Tilagan diambil sidik jarinya untuk dicocokkan dengan sidik jari yang ada di pisau yang digunakan untuk menghabisi Manikam. Ketika melakukan itu, Tilagan teringat pada saat dirinya difitnah kalau ialah yang membunuh istri dan temannya yang bernama Katir. Pada saat itu di persidangan, Anbu memberikan kesaksian palsu kalau Tilaganlah yang telah membunuh istrinya dan temannya yang bernama Katir, hingga Tilagan divonis penjara seumur hidup. Setelah itu Nandini membawa Tilagan ke seorang hakim. Ia meminta kepada hakim untuk segera membuka persidangan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Tilagan dengan bukti kesaksian Ambu 14 tahun yang silam yang tertera di surat keputusan itu. Karena kasus yang sedang Nandini tangani saat ini menggunakan pola yang sama dengan narapidana terdahulu, Nandini meminta agar bebas bersyarat Tilagan segera dihentikan. Namun Tilagan menyangkal semua tuduhan itu. Ia berkata hanya karena ia dibebaskan pada tanggal 10 dan pada tanggal 14 Manikam ditemukan tewas, kepolisian seenaknya menangkap Tilagan dan menuduh kalau dialah pelakunya. Bahkan tak ada satupun bukti yang mengarah kalau Tilaganlah yang telah membunuh Manikam dan Ambu. Ditambah perkataan Tilagan yang menjelaskan pada saat pembunuhan terdahulu, Andini belum ditugaskan kembali karena pada saat itu Andini masih dalam masa skorsing. Pengacara juga mengatakan kalau ada perseteruan antara Nandini dan Manikam. Terlihat Nandini yang gugup saat hakim berbalik mengatakan kalau tewasnya Manikam malah mengarah kepada dirinya, yang pasti nantinya hal ini akan memalukan di Departemen Kepolisian. Hingga hakim pun meminta kepada mereka agar segera pulang saja karena kedatangan mereka hanya mengganggu jam istirahat sang hakim. Dan cerita pun berpindah di 14 tahun yang lalu, di mana pada saat Tilagan berada di tahanan, ia mencoba melarikan diri namun tindakannya itu gagal dan ia pun dihajar oleh para petugas. Setelah itu seorang tahanan senior yang bernama Kalimutu merasa kasihan dan mengobati luka Tilagan. Ia menyarankan agar Tilagan bersabar dan selama di sel Tilagan harus menjaga sikap serta selalu berbuat baik. Barulah Tilagan menyusun rencana untuk membalas dendam. Mulai saat itu ia berteman baik dengan Kalimutu. Setelah ia mempelajari semua pergerakan musuh-musuhnya, barulah Tilagan akan membalas dendam setelah tiba masa bersyaratnya. Di hari itu Kalimutu telah berakhir masa tahanannya. Ia pun berpamitan kepada Tilagan dengan memberikan nomor teleponnya. Dan beberapa hari kemudian, Tilagan pun mendapat bebas bersyaratnya. Kemudian ia menghubungi Kalimutu untuk memuluskan rencananya yang ia sudah pelajari selama di penjara. Ia menyuruh Kalimutu untuk membunuh mayat dan membuangnya ke jembatan. Kalimutu pun heran kenapa ia harus membunuh mayat. Tilagan mengatakan kalau rencana itu sudah ia pelajari selama ini dan ia yakin dengan menggunakan pola itu polisi tak bisa mengungkap siapa pelakunya. Berpindah ke Malar yang berada di sekolahan. Terlihat semua teman kelasnya menjauhi dirinya. Bahkan ia menjadi bahan ledekan temannya yang sudah mengetahui kalau sebenarnya ayah Malar tak berada di luar negeri, melainkan berada di penjara.
Sepanjang jalan pulang ia terlihat menangis, hingga ketika ia sampai di depan rumah, ia mengambil miniatur penghargaannya dan membantengnya di depan ayahnya sendiri. Sedangkan Nandini dan anggota mulai mencari keberadaan Vicky atas laporan dari ibunya beberapa hari yang lalu. Hingga sekian lama ia mencari, ada seorang supir bajai yang memberi keterangan kalau beberapa hari yang lalu ia membawa penumpang persis yang berada di foto tersebut. Dan dia menurunkan di sebuah lahan yang diketahui lahan itu milik Tilagan. Nandini dan anggota segera mengecek lahan itu. Di area lahan tersebut, Nandini menemukan alas kaki yang ia yakini adalah milik Vicky. Pada saat anggota menginjak tanah yang lembek, Nandini langsung mencurigai ada apa di dalam tanah itu. Dengan penasaran, mereka pun menggali tanah tersebut. Dan benar saja mereka menemukan mayat Vicky yang sudah mulai mengeluarkan bau tak sedap. Scene berbeda ketika Tilagan yang akan melakukan wajib lapor di kantor polisi. Namun di hari itu Tilagan datang lebih awal, hingga petugas menyuruh dia agar menunggu sebentar. Dan rupanya Velankani pun sudah berada di kantor polisi. Ia sengaja diperintahkan untuk bermalam di kantor polisi, agar tak ada alasan lagi untuk ia datang terlambat ke kantor polisi. Setelah itu datang ibu Vicky yang menangis histeris karena kehilangan anaknya, sembari meluapkan kemarahannya kepada Tilagan. Nandini yang melihat ketakutan di wajah Tilagan, ia berkata sebentar lagi ia akan mendapatkan bukti untuk menangkap Tilagan. मर्डर किया है या नहीं ये मैं Kemudian Nandini dihubungi oleh ahli analisis sidik jari yang mengatakan kalau sidik jari Tilagan tidak cocok dengan sidik jari yang menempel di pisau yang digunakan untuk menghabisi Manikam. Hal ini membuat Nandini semakin kebingungan. Setelah melihat jam tangan yang ia kenakan, ia teringat kalau jam tangan miliknya pernah dicuri seseorang. Ia pun bergegas pergi ke ahli analisis untuk mengecek sidik jari yang pernah menempel di jam tangannya. Sedangkan Tilagan sendiri sangat penasaran dengan tewasnya Vicky. Ia meminta Velankani untuk mengambil hasil laporan otopsi jenazah Vicky yang berada di ruangan Nandini. Hingga setelah Nandini pergi, Velankani pun mengendap masuk ke ruangan Nandini. Setelah selesai dicek, ahli mengatakan kalau sidik jari yang menempel di jam tangan milik Andini sangatlah cocok dengan sidik jari yang terdapat pada pisau di malam pembunuhan Manikam. Dan setelah kembali ke kantor, ia mengatakan kepada bawahannya kalau Tilagan bukanlah pelakunya, melainkan Vicky lah yang telah membunuh Manikam. Ia baru mengingat pada saat menginterogasi Vicky, Tilagan datang bersama Velankani untuk melakukan wajib lapor. Dan di saat itulah, Vicky keluar dari kantor dan mengambil jam tangan milik Nandini. Di saat bersamaan Tilagan menghampiri Nandini, ia memberi analisa tewasnya Vicky kepada Nandini. Awalnya Nandini marah kepada Tilagan yang telah lancang mengambil laporan itu. Namun kemarahan Nandini terhenti ketika Tilagan mengatakan kalau ia merasakan hal yang sama seperti Nandini ketika dituduh sebagai pembunuh. तो लगेगा ही ना मैडम सच कहने हो Hingga pada akhirnya Nandini memberi kesempatan untuk Tilagan menyampaikan analisanya. Tilagan menjelaskan kalau terdapat bekas cakar di tangan Vicky dan laporan juga menyebutkan ada sedikit robekan kulit di sela-sela gigi Vicky, yang artinya sebelum Vicky tewas terjadi perkelahian antara Vicky dengan si pelaku, dan semua itu bisa dibuktikan dengan tes DNA. Hingga pada akhirnya Nandini pun menyetujui saran dari Tilagan. Setelah itu Velankani memberikan laporan kepada Nandini kalau sebelum tewas Vicky diantar oleh seseorang yang bernama Mani untuk menandatangani wajib lapor yang biasa Vicky lakukan, yang biasanya Vicky diantar oleh ibunya. Hingga pada saat itu juga Nandini memerintahkan bawahannya untuk mencari keberadaan Mani. Singkat cerita, setelah berhasil menangkap Mani, Nandini menghajar dan memaksa Mani untuk berkata jujur. Merasa tak tahan lagi dengan siksaan Nandini, Mani pun mengakui kalau ialah yang telah membunuh Vicky dan Manikam. जमीन खरीदने के लिए 50 लाख Mani menceritakan dari awal keributannya dengan Vicky yang ditengarai karena pembagian uang yang tidak adil kepada Vicky. Sedangkan uang yang Mani terima dari Anbu jumlahnya lumayan besar. Pada saat malam pembunuhan itu, Mani sengaja melibatkan Vicky untuk dikambing hitamkan sebagai pelakunya, dan Mani sengaja melemparkan pisau itu ke arah Vicky agar sidik jari Vicky menempel di pisau itu. Setelah itu Mani menyuruh Vicky untuk menyerahkan diri ke polisi dengan memberikan bagiannya. Dan Mani sendirilah yang akan menebus untuk kebebasan Vicky. Merasa bagian yang Vicky dapatkan terlalu kecil, Vicky menolak untuk menyerahkan diri hingga membuat Mani marah dan perkelahian pun terjadi.
आखिर तुम मुझे मार क्यों रहे हो? सरेंडर होने के लिए बोला था ना, मुझे फंसाने Di tengah perkelahiannya, Vicky menjelaskan kalau Manikam sudah tewas sebelum Mani membunuhnya. Pada saat ia mematikan lampu, ia melihat pembunuh sebenarnya keluar dengan membawa suatu benda. Dan setelah Vicky masuk, ia melihat Manikam sudah tewas dengan hidung dan telinga yang mengeluarkan darah. Vicky juga mengancam akan melaporkan ke polisi kalau hasil uang itu tak dibagikan secara merata. Mendengar ancaman Vicky, Mani ketakutan dan langsung menghabisi Vicky. अगर वो पुतलियों से मारकर मैंने Kembali ke Nandini yang merasa janggal dengan kasus itu, ia mengembangkan penyelidikannya ke penjara pusat, di mana beberapa narapidana yang menggunakan pola pembunuhan yang sama. Namun sayangnya mereka mengalami tuli dan bisu. Ketika Nandini menemui keempat narapidana itu, semua pertanyaan Nandini mereka anggap sebagai bahan lelucon, hingga membuat Nandini kesal dan menampar salah satu dari mereka. Lewat penerjemah mereka meminta didatangkan pengacara mereka yaitu Tilagan. Karena selama di penjara, mereka berteman baik dengan Tilagan. Mereka menganggap Tilagan sebagai guru. Dengan kata lain, hanya Tilaganlah yang mengerti kondisi dan perasaan mereka. Bahkan ketika Nandini berkata kalau Tilagan yang dianggap mereka orang baik, ternyata seorang pembunuh. Namun tak ada satupun dari mereka yang mempercayai perkataan Nandini. Melalui penerjemah mereka menceritakan kehidupan Tilagan hingga sampai masuk ke penjara. Tilagan adalah supir ambulan yang berhati baik. Ia selalu menolong orang ketika dalam keadaan darurat. Hingga pada suatu hari, ia bertemu dengan perawat yang mengalami bisu dan tuli. Ia bernama Jenny. Mereka saling menyukai hingga sampai mereka menikah dan dikaruniai seorang bayi perempuan. Di suatu malam, seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor dihadang Anbu dan komplotannya. Seseorang itu bernama Katir. Diketahui ia adalah sahabat baik Tilagan yang sedang mempunyai masalah dengan naga linggam. Merasa dalam keadaan bahaya, ia segera menghubungi Tilagan untuk mencari bantuan. Sebagai sahabat baik, Tilagan langsung mendatangi lokasi tersebut. Ketika Katir akan dihabisi, Tilagan tiba-tiba muncul dan segera menolong Katir. Tilagan berhasil mengalahkan Ambu dan anak buahnya dan membawa Katir ke rumah sakit. Terlihat dokter menolak kedatangan pasien itu karena seseorang mengancam kepada pihak rumah sakit untuk tidak menerima pasien yang bernama Katir. Namun demi kemanusiaan, Tilagan beserta istri tak menghiraukan ancaman itu meskipun nantinya mereka akan diberhentikan dari pekerjaan itu. Di keesokan harinya, kepolisian mendatangi Katir yang masih berada di rumah sakit. Katir menceritakan sebelum kejadian itu, ia dipanggil Naga Linggam untuk membahas pernikahan Katir dan seorang perempuan yang diketahui perempuan itu adalah adik dari polisi Naga Linggam. Namun setelah mereka bertemu, Naga Linggam dan Manikam hanya berpura-pura merestui hubungan Katir dan adiknya. Setelah itu mereka berniat menghabisi Katir malam itu juga. Namun Tilagan datang tepat waktu pada saat Anbu dan komplotannya akan menghabisi Katir. Kepolisian menyarankan agar kejadian itu tak perlu dikasuskan karena mereka adalah para mafia yang kejam. Namun Katir dan Tilagan bersikeras untuk memperkarakan kejahatan mereka ke pengadilan. Mendengar kalau Tilagan dan Katir akan memperkarakan kasusnya, Naga Linggam serta dua temannya Anbu dan Manikam terlebih dahulu merencanakan sesuatu kepada Tilagan. Dan benar saja ketika Jenny sedang menaiki bajai, Naga Linggam menyuruh anak buahnya untuk menabrakkan kontainer ke bajai yang Jenny naiki. Setelah itu ia menghubungi Tilagan kalau istrinya dalam keadaan bahaya. Naga Linggam mengatakan kalau ini adalah hukuman bagi orang yang telah berani melawan dirinya. Tak cukup dengan itu, dari belakang Manikam menusuk Jenny dengan senjata tajam. तेरी बीवी रोड पर अकेले तड़प रही है, लेकिन कॉस्ट चला देगी. Tak lama kemudian Tilagan datang untuk mengecek kebenarannya. Dan ternyata benar, di dalam bajai Jenny sudah tergeletak dengan senjata tajam di perutnya.
Melihat kondisi istrinya yang demikian, Tilagan segera mencabut senjata dan membawanya ke rumah sakit dengan harapan Jenny masih dapat bisa tertolong. Namun di tengah jalan anak buah Nagalingga mencoba menghadang mobil Tilagan dengan tujuan agar nyawa istrinya tak dapat bisa tertolong. Dan siapa sangka inilah yang Tilagan lakukan. Tak memperdulikan berapa besar bahaya yang akan ia hadapi, Tilagan mempercepat laju mobilnya hingga sampailah ia di rumah sakit. Dokter segera menangani Jenny yang dalam keadaan kritis. Namun Tuhan berkehendak lain, Jenny terlalu banyak mengeluarkan darah hingga tak bisa dapat tertolong lagi. कुछ देर पहले लाते तो शायद उसकी जान बचा सकते थे। क्यों छीनी मुझसे सब तुझको, क्यों ये दर्द हुए मुझसे, थी क्या Semua keluarga bersedih melihat jenazah Jenny, terlebih-lebih Tilagan yang kehilangan istri tercintanya. Dan setelah pemakaman Jenny, Tilagan didatangi kepolisian dan dibawa atas tuduhan pembunuhan istrinya sendiri. Di persidangan Anbu menjadi saksi palsu yang menfitnah kalau Tilaganlah yang membunuh istrinya sendiri. Anbu mengatakan kalau Tilagan mengetahui perselingkuhan antara istrinya dan temannya yang bernama Katir. Hingga kemarahan Tilagan memuncak dan tega menghabisi istrinya sendiri. Diperkuat bukti sidik jari Tilagan yang menempel pada senjata saat Tilagan cabut dari tubuh Jenny, hingga pengadilan menjatuhkan pidana seumur hidup kepada Tilagan. Setelah mendengar cerita dari keempat narapidana itu, Nandini tetap saja tak mempercayainya. Ia masih menganggap kalau pembunuhan kali ini Tilaganlah yang melakukan. Dan Sin menceritakan kejadian sebenarnya siapa pelaku pembunuh Manikam. Pada saat Tilagan dan Velankani akan mabuk bareng, terlebih dahulu Tilagan membuang miras itu sebelum bersulang. Ketika Velankani sudah tak sadarkan diri, Tilagan kembali mendatangi Manikam. Tilagan berniat membalas dendam karena ia mengetahui Manikamlah yang telah membunuh istrinya. Ia menghabisi Manikam dengan pola yang ia belajari selama di penjara, yaitu menggunakan dengan suatu benda hingga menimbulkan suara desibel keras yang membuat Manikam mengeluarkan darah dari hidung dan telinga sampai Manikam tewas. Setelah itu ia keluar bertepatan ketika Vicky mematikan lampu. Di malam itu diadakan karnaval di mana Tilagan tinggal. Sedangkan Nandini sendiri menyuruh beberapa anggotanya untuk berjaga di sekitar rumah Tilagan guna memantau di setiap pergerakan Tilagan. Karena Nandini mengetahui malam itu adalah malam terakhir bebas bersyarat Tilagan. Dan menurut info yang ia dapat, setelah Manikam dan Ambu, orang terakhir yang akan Tilagan incar adalah polisi Nagalinggam. Seketika itu Nagalinggam mulai ketakutan dan memerintahkan salah satu anggotanya untuk menembak mati saja Tilagan dengan alasan Tilagan mencoba kabur saat dalam pengawasan. Nandini sendiri mengawasi keadaan di ruangan CCTV. Terlihat Tilagan sedang asik bermain petak umpet dengan para keponakannya. Ketika akan bersembunyi, Tilagan memanfaatkan di sela waktunya untuk mencari keberadaan Nagalinggam. Ia membaur di kerumunan orang banyak dan berhasil menemukan Nagalinggam. Setelah itu ia mempersiapkan ratusan petasan untuk mengelabui para petugas. Hingga dengan mudah Tilagan menyeret Nagalinggam ke tempat yang sepi. Di tempat itulah Tilagan menuntaskan dendamnya. Ia membuat Nagalinggam tak berdaya hingga babak belur. Mencium akan datangnya Nandini, Tilagan segera meninggalkan tempat itu. Melihat Nagalinggam sekarat, Nandini memanggil ambulan untuk membawa Nagalinggam ke rumah sakit. Dan tak lama kemudian, Nandini sangat keheranan ketika melihat ambulan dari timnya yang baru datang. Dan yang terjadi adalah, ternyata Tilaganlah yang membawa ambulan dan berhasil menculik Nagalinggam. Tilagan membawa Nagalinggam ke tempat yang sepi dan mengulur waktu agar Nagalinggam tak bisa tertolong lagi, hingga sampai Nagalinggam menemui ajalnya. Pada saat Nandini dan para petugas mengecek keberadaan Tilagan di rumahnya, dengan santai Tilagan membuka pintu dan memperlihatkan raut wajahnya seolah-olah tak terjadi apa-apa. Nandini sangat dibuat bingung dengan keadaan itu. Ia tak mengira Tilagan begitu cepat berada di rumah, hingga tak ada satupun bukti kalau Tilaganlah pelakunya. Dan keesokan harinya, Tilagan berpamitan kepada keluarganya untuk kembali menjalani masa tahanannya. Ia pun meminta maaf kepada Velankani karena sudah banyak menyusahkannya selama ini.
Di dalam mobil tahanan, Nandini bertanya, kenapa Tilagan tak memberitahu kepada putrinya tentang kebaikan Tilagan selama ini? Dan Tilagan menjawab, kalau selama di penjara ia bisa merasakan tangisan putrinya itu. Jadi biarlah dia menganggap Tilagan jahat asalkan putrinya tetap bahagia, daripada menganggap dirinya baik tapi putrinya menderita. Dan biarlah Tilagan rasakan itu sampai ia mati. Nandini sangat tersentuh dengan perkataan Tilagan dan ia pun hanya bisa terdiam. Beberapa bulan kemudian selama Tilagan di penjara, Nandini menjenguk Tilagan di dalam selnya. Dan Tilagan dibuat kaget ketika Nandini memanggil Malar untuk menemui Tilagan. Betapa sedih berbalut senang ketika Malar menyentuh tangan Tilagan sembari memanggil kata ayah. Karena sudah 14 tahun ia baru merasakan lagi sentuhan tangan putrinya itu dan dipanggil dengan sebutan ayah. Dan film pun berakhir.